Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Jago Matematika. Di video kali ini kita akan membahas cara menentukan FVP dan KPK dengan cara yang lebih cepat, yaitu cara yang ketiga, karena cara yang 1 dan 2 sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat video yang sudah saya upload di channel saya. Cara ketiga ini dengan tabel. Cara ini jarang diberikan di buku-buku matematika ya. Cara ini saya dapatkan dari guru saya sendiri di waktu SD, sekolah dasar. Langsung kita ke contohnya, yaitu misalnya kan tentukan FVP dulu ya, FVP dari angka 12 dan 18. Nah, di sini kita harus membuat tabel dulu ya, tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kan dua angka, maka ditulis 12 dan 18 di sini. Kemudian di sini ditulis bilangan prima dari yang terkecil, yaitu 2. Kemudian dibagi, 12 dibagi 2 hasilnya 6 dan 18 dibagi 2 hasilnya 9. Di sini dibagi 2 atau dibagi 3? Dibagi 2 lagi. Jadi dua bilangan ini jika masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, dibagi aja 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan 9 dibagi 2 nggak bisa. Maka selanjutnya kita bagi 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian kita lanjutkan dibagi 3. Yang terakhir dibagi 3. Karena ini sudah menjadi 1, maka nggak usah dibagi, tetap ditaruh sini 1. Jadi hasil akhir tabel ini ujungnya 1 ya, 1. 3 dibagi 3 1. Nah, ini semua sudah menjadi 1, maka cukup sampai di sini. Kalau FVP digunakan pada tabel ini, kita tentukan dengan cara faktor prima mana yang bisa membagi kedua bilangan itu, yaitu apa? Angka 2 ini karena bisa membagi 12 dan 18, dan angka 3 ini karena bisa membagi 3 dan 9. Gitu ya teman-teman. Jadi FVP dari 12 dan 18 itu angka 2 dikalikan 3. Hasilnya berapa? 6. Gitu ya teman-teman. Kemudian soal yang kedua, tentukan KPK ya. Tentukan KPK dari angka 6 dan 9. Nah, di sini juga menggunakan tabel. Karena dua angka cukup 3 kotak ini, angka 6 dan angka 9. Di sini kotak sini untuk faktor primanya. Kita mulai dari faktor prima terkecil yaitu 2. Ya, pembagi terkecil yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan 9 ini nggak bisa. Kemudian karena 2 nggak bisa membagi lagi, kita ambil angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, kemudian di sini dibagi 3 lagi karena belum mencapai 1. Di sini tetap 1 dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, cukup sampai sini. Dan KPK, cara menentukan KPK dari tabel ini semua dikalikan. Semua faktor prima ini dikalikan. Jadi KPK dari 6 dan 9 yaitu 2 dikalikan 3 dikalikan 3 hasilnya 18. Gitu ya teman-teman. Mudah bukan? Cara ini sangat simpel dan praktis. Kita tulis di sini triknya. Caranya yaitu kalikan semua faktor prima. Gitu ya. Kalau FVP kalikan faktor prima yang bisa membagi keduanya. Kurang cukup ya 4-nya. Kalikan faktor prima yang bisa membagi keduanya. Kalau KPK, kalikan semua faktor prima yang didapat dari tabel ini. Kita ambil contoh ketiga, soal FVP lagi, tapi dengan 3 angka. Tentukan FVP dari angka 14, kemudian 20, dan yang terakhir 26. Maka kita buat 4 tabel, 4 kotak ya, 1, 2, 3, 4. Di sini ditulis angka 14, 20, dan 26. Maka kita tulis faktor prima dari yang terkecil yaitu 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 26 dibagi 2 hasilnya 13. Nah, ini bisa membagi semua ya, maka ini ditandai bisa membagi semuanya. Kemudian maaf tadi saya jelaskan belum saya turunkan jadi tidak terlihat, maka kita jelaskan ulang, yaitu kita buatkan tabel seperti ini. Kemudian kita tulis angka 14 dan angka 20 dan angka 26. Maka kita pertama
menggunakan faktor prima terkecil angka 2. Angka 2 ini bisa membagi 14 menjadi 7, bisa membagi 20 menjadi 10, dan bisa membagi 26 menjadi 13. Maka di sini angka 2 ini, faktor prima ini bisa membagi semuanya. Maka ini ditandai dengan bilang faktor prima yang bisa membagi semuanya. Kemudian faktor prima terkecil lagi yang bisa membagi bilangan ini yaitu 2. Ya, untuk membagi 10. Tapi angka 7 dan 13 ini nggak bisa. Maka nggak usah ditulis karena ini mencari FPP bukan KPK. Kalau KPK tulis semua. Kemudian angka 3 nggak bisa, kemudian angka 5 nggak bisa, hanya bisa membagi 10. Angka 7 hanya bisa membagi angka 7 ini, dan seterusnya nggak bisa. Jadi cukup sampai di sini karena kita hanya mencari bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Maka cukup sampai 2 ini karena 2 yang hanya bisa membagi ketiga bilangan ini semua. Jadi FPP dari 14, 20, 26 tuh hanya angka 2 ya teman-teman, hanya angka 2. Maaf ini penjelasannya tadi terlewat karena saya belum menurunkan bukunya. Kemudian kita latihan kembali yang keempat, yaitu tentukan KPK ya. Dari angka 12, kemudian 18 dan 24. Nah, di sini kita buat tabel 4 ya. Di sini karena ada 2 angka, ada 3 angka, 12, 18, 24. Maka kita bagi dari faktor prima yang terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Ini nggak usah ditandai yang bisa membagi semuanya karena ini KPK, nanti semuanya bakal dikali. Maka dibagilah kembali bilangan terkecil yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 9 dibagi 2 nggak bisa, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita bisa membagi kembali dengan angka 2, faktor terkecil, karena bisa membagi 6. Maka ini nggak bisa, ini tetap nggak bisa, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka ini turun garisnya, ya teman-teman, ini turun. Dan di sini semua dah nggak bisa dibagi dengan angka 2, maka kita naik menjadi faktor prima yang terkecil yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian karena ini masih ada 3, maka dibagi kembali menjadi 3. Karena KPK harus ujungnya itu 1. 1 tetap 1, nggak usah dibagi. 3 dibagi 3 hasilnya 1, dan 1 ini nggak usah dibagi, tetap 1. Maka ini semua dikalikan. Dikali. Jadi KPK dari 12, 18, 24 itu dikalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Maka 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8, dan 3 kali 3 hasilnya 9. 8 kali 9 hasilnya 72 ya teman-teman. Itu penjelasan mengenai cara yang lebih cepat untuk menentukan FPP dan KPK dari cara sebelumnya. Karena cara KPK ini hanya kita menentukan langsung faktor primanya dan dikalikan semua, tidak perlu yang pangkatnya lebih besar atau pangkatnya lebih kecil, dan ini langsung membagi semuanya, nggak perlu satu-satu. FPP juga, jadi kita langsung menemukan faktor persekutuan yang terbesar yang bisa membagi semuanya, nggak perlu satu-satu dengan pohon faktor, langsung membagi ketiganya. Gitu ya teman-teman, penjelasan tentang cara cepat menentukan FPP dan KPK. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih buat yang sudah menonton video saya. Semoga yang bisa saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.